الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lampau kita bahas tentang jihad. Bahwasanya jihad itu ada 4 tingkatan. Paling afdalnya jihad adalah jihadun nafsi. Jihad memerangi, memperjuangkan diri kita sendiri. Jihad nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Jadi yang saya sebutkan ini sudah sekaligus urutannya. Jadi paling afdalnya jihad, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga jihadul kuffari wal munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian yang terakhir jihadu arbabiz zulmi wal bid'ah wal munkarat, jihad memerangi orang-orang ahli zalim yang banyak berbuat maksiat dan orang-orang ahli bid'ah, pelaku-pelaku bid'ahan dan ahli bid'ahnya, dan juga jihad melawan orang-orang yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas yang pertama dan kita sudah kasih muqaddimah kemarin, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia ini yang paling wajib dia perhatikan terlebih dahulu adalah dirinya sebelum dia memperhatikan orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu memerintah manusia untuk berbuat kebajikan sedang kamu lupakan dirimu sendiri padahal kalian membaca Alkitab? Itu teguran Allah kepada bangsa Yahudi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan agungnya jihad yang pertama, yaitu jihadun nafsi. Sehingga Imam Ibnul Qayyim, bahkan ulama yang lain menyatakan bahwa seorang tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya dari kalangan orang kufar
atau dia tidak akan mampu melaksanakan jihad dengan pedang atau dengan senjata, dengan fisik, sebelum dia mampu berjihad melawan dirinya sendiri. Ini agungnya. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Yang pertama, yang kemarin sudah kita bahas, ayyujahidaha, hendaklah seorang berjuang melawan dirinya, mengurusi dirinya, ala ta'allumil huda, untuk mempelajari petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi jihad nafsi yang pertama, talabul ilmi, mencari ilmu. Wa dinil haqqi alladhi la falaha laha, dan dia mencari bagaimana agama yang benar itu, yang tidak ada keberuntungan bagi jiwa itu tadi, wala sa'adata fi daraini, dan tidak akan ada kebahagiaan di 2 negeri, yaitu dunia dan akhiratnya, illa bihi, kecuali dengannya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Kemarin sudah kita bahas tentang martabat atau tingkatan-tingkatan ilmu. Yang pertama, husnul su'al, bagus dalam bertanya. Itu sudah kita bahas. Jadi seorang akan mendapatkan ilmu kalau dia mampu memanfaatkan kebagusan dia dalam bertanya. Karena itu ulama mengatakan husnul su'al miftahul ilmi. Bagus dalam bertanya itu merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu. Jadi kadang-kadang orang bertanya tapi pertanyaan itu tidak manfaat. Atau dia bertanya tapi ada sesuatu yang lain yang lebih penting untuk dia tanyakan, dia tinggalkan, malah bertanya dengan sesuatu yang tidak penting. Sekalipun boleh untuk ditanyakan. Bertanya apa di alam kubur itu ada warung, kemudian saya contohkan. Dan akan ada kehidupan kubur, apakah di sana jual beli, apa masih menikah lagi, apakah di sana itu ada sate misalkan, atau ada, dan seterusnya. Ini kan pertanyaan yang sia-sia. Atau bertanya sesuatu yang tidak tahunya dia terhadap sesuatu tadi, tidak memadaratkan dirinya. Jadi sesuatu, andaikan dia tidak tahu, tidak memadaratkan dirinya. Karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu tidak menanyakan satu masalah kecuali yang bermanfaat untuk dirinya. Dia bertanya bagaimana tentang hukum wanita yang haid. Dia bertanya tentang bagaimana warisan. Dia bertanya tentang bagaimana khamar dan seterusnya. Kemudian setelah dijawab pertanyaan itu, dia praktekkan, dia amalkan kalau bentuknya perintah, dia tinggalkan kalau bentuknya larangan. Tapi itu bertanya tentang masalah-masalah yang itu hanya boleh diyakini, tidak ada kesempatan bagi akal untuk berbicara tentangnya. Sahabat dia. Sampai kemarin saya contohkan, ada seorang sahabat ketika Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu imma benar wa imma fil jannah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu pun di antara kalian kecuali Allah telah tentukan calon tempat dia. Apakah dia calon ditempatkan di neraka ataukah dia calon ditempatkan di surga. Faqama rajulun, maka ada berdiri seorang. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ala nattaqin. Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak pasrah saja? Artinya kalau masalah ini sudah ditentukan oleh Allah, apa artinya usaha? Untuk apa kita ini diperintah, untuk apa kita dilarang? Pasrah saja. Kalau memang kita nanti calon, tempat kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanggapi hal ini Rasulullah SAW berikan jawaban. Faqala Nabi SAW, la, tidak boleh. Bal i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bekerjalah, berbuatlah, beramallah, berlombalah kalian. Masing-masing Allah akan mudahkan kepada takdirnya sendiri-sendiri. Mendengar jawaban Rasulullah SAW yang semacam ini, sahabat ini diam.
Tidak lagi membantah seperti orang-orang sekarang. Begitu bicara takdir, yang diajak bicara adalah akalnya. Akhirnya membenarkan Fir'aun, karena Fir'aun itu masuk neraka sudah takdir dari Allah. Bahkan mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menetapkan Fir'aun di dalam neraka, berarti Allah tidak adil. Kenapa? Karena Fir'aun itu kafir dengan takdir Allah. Kalau sudah ditakdirkan, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Seperti sahabat ini diam. Kenapa? Karena dia paham betul. Sifatnya sahabat ini kalau tidak paham tanya. Karena dia paham betul terhadap jawaban Nabi SAW bahwa urusan takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar saya paksa akal pikiran saya untuk menjangkaunya, maka tidak mungkin akan kesampaian ke sana. Maka dia diam, dia imani begitulah takdir Allah, dia jalani apa yang menjadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatlah kita. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, husnul su'al, bagus dalam bertanya. Karena itu kalau kita mengkaji, membaca, taklim, kok ada yang tidak paham, tanyakan dengan uslub yang bagus. Pernah seorang bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, bapak saya di mana? Bapaknya sudah mati. Dikatakan Abu Kafinar, bapakmu di neraka. Yang lain tanya lagi, terus begitu. Sampai para orang-orang yang bertanya ditegur oleh salah seorang sahabat. Apa kamu tidak melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kurang bagus dalam bertanya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel yang tidak bagus dalam bertanya dan tidak bagus dalam menerima perintah Allah. Akhirnya syariat ini memberatkan bagi mereka. Ketika mereka diperintah oleh Allah untuk menyembelih bakar seekor sapi. Jadi andaikan perintah pertama, izbahu bakar, sembelihlah oleh kalian seekor sapi, lalu ambil seekor sapi disembelih, selesai masalahnya. Tapi begitu dia istifsal, memperinci sapinya yang kayak mana, sudah dijawab yang kayak mana, hampir mereka tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Khwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama dari maratibul ilmi. Pintunya ilmu yang pertama itu adalah bagus dalam bertanya. Jadi kalau nggak paham, tanya. Jangan cuma datang, duduk, mengangguk, menggeleng, tertawa, menangis, terus pulang, selesai. Nggak paham apa yang disampaikan, juga tidak paham terhadap yang disampaikan. Karena itu saya wasiatkan kepada antum seluruhnya, kembali kita kepada diri kita masing-masing. Yang kira-kira rekamannya kurang kuat, direkam dengan rekaman yang lain. Apa dengan tulisan, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Kalau enggak, barangkali dengan tasjil, rekaman. Syukur rekamannya masih kuat, direkam sendiri dengan hafalan yang ada dalam dada. Karena ilmu itu begitu. Salah satu sebab tidak masuknya ilmu atau tertolaknya ilmu dari diri kita itu adalah tempat yang tidak bagus. Jadi ilmu itu adalah barang yang mulia, suatu yang sangat tinggi nilainya, mulia sekali. Kemuliaan ilmu ditunjukkan dengan sekian banyak dalil. Yang kemarin saya sebutkan satu dalil saja sudah cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih seorang dari makhluknya, ini makhluk yang paling afdal, paling bersih, paling suci, paling takwa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling takwanya manusia, paling afdalnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengatakan lebih afdal dari para malaikat. Allah tidak memerintah Rasulnya Muhammad SAW untuk minta tambah anak, tambah harta, tambah kekayaannya, tambah dunianya. Tidak. Satu saja yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Doa Nabi SAW. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memerintahkan makhluknya yang paling afdal, makhluk pilihannya meminta barang yang remeh. Tidak mungkin.
Berarti yang diperintahkan oleh Allah untuk diminta adalah sesuatu yang sangat mahal. Apa itu? Al-ilm. Ini keutamaan ilmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman seluruhnya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan manusia ini seluruhnya, siapa yang tinggi derajatnya? Orang-orang yang beriman. Kemudian dari kalangan orang yang beriman, Allah mengangkat lagi derajat kelompok tertentu, yaitu siapa? Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang Allah beri ilmu kepadanya diangkat lebih beberapa derajat. Fadilah ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam ayatnya yang mulia, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah, innama itu lil hasr, artinya hanyalah, yang lain tertolak. Hanyalah yang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut al-ulama, yaitu orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menasihatkan kepada kita, jangan kita ini tertipu dengan takutnya orang-orang jahil. Mereka beribadah khusyuk menangis, sujud menangis, zikir menangis, mengeluarkan air mata. Jangan tertipu dengan itu. Kenapa? Karena takutnya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Takut perasaan, atau nangisnya itu nangis perasaan. Nah, kalau nangis perasaan bisa aja. Orang saking senengnya nangis bisa. Orang saking susahnya nangis bisa. Nggak bisa nangis dikasih balsam, nangis bisa. Kan ketika seorang alim ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, kenapa ketika engkau memberi nasihat kepada manusia mereka bisa menangis? Dan ketika orang lain memberi nasihat kepada mereka, mereka juga menangis, tapi tangisannya kok lain dengan nasihat yang kau sampaikan. Maka dia menjawab, ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa. Seorang tidak bertakwa tapi menyuruh manusia untuk berbuat takwa. Kemudian beliau menjawab, tangisan seorang yang dibayar itu berbeda dengan tangisan seorang yang tulus dari lubuk hatinya. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah khasyah yang sesungguhnya. Jadi seorang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benar khasyah yang syar'i, yang diridhai oleh Allah dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal yang afdal, itu dengan ilmu. Adapun khusyuknya seorang yang jahil, nangisnya seorang yang jahil dalam ibadahnya, itu kadang-kadang salah dalam berpikir. Ketika ditanya kenapa nangis, kayaknya saya perasaan saya khusyuk betul saya nangis. Itu saja paling benar. Bukan karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fadilah ilmu demikian tingginya. Cuman kadang-kadang manusia itu salah di dalam melihat siapa sebenarnya orang yang punya ilmu dan siapa sebenarnya yang sekedar kebodohan yang membawa dia disalah sangkai oleh manusia. Manusia ini kebanyakan salah sangka melihat surahnya manusia. Dia pakai kopiah, pakai sorban, pakai tasbih, jenggotnya panjang, sholatnya khusyuk, dianggap itu alim minal ulama. Padahal dia jahil minal juhal. Tentang masalah ini Rasulullah SAW pernah bersabda, dulu orang sebelum kalian ada seorang yang ingin bertaubat setelah dia membunuh 99 jiwa. Maka dia sampaikan keinginan taubatnya ini di kalangan manusia. Dullani ala a'lamin nas, kata dia. Keinginan dia taubat, berjalan, ingin melaksanakan taubatnya, dia berbicara kepada manusia. Tunjukkan kepadaku paling alimnya manusia di antara kalian. Faedahnya apa? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini kaya apapun kebutuhannya, kaya apapun problem dan masalahnya, dia yang dia cari pasti orang yang alim.
Nggak mungkin orang yang dicari bupati, cari camat, cari pak lurah, cari pak RT. Yang dicari adalah orang yang alim. Sekalipun kadang-kadang salah dia dalam menunjuk si alim atau tidak si alim. Seperti orang ini preman, 99 sudah dibunuhnya nyawa manusia. Tidak pernah dia berbuat kebajikan. Lalu turun hidayah Allah, dia ingin bertaubat. Dengan kejujurannya dia bertaubat. Untuk melaksanakan taubatnya, dia mencari seorang alim. Maka dia bicara kepada manusia, dullani ala a'lamin nas. Tunjukkan kepadaku mana orang yang paling alim di antara kalian. Wa arsadu ila rahibin. Maka manusia menunjukkan, membimbing dia, ditunjukkan kepada siapa? Seorang rahib. Apa itu rahib? Ahli ibadah. Ini yang saya maksudkan. Jadi kebanyakan manusia salah dalam menilai seorang alim. Manusia ini ketika diminta oleh orang yang mau bertaubat, mana orang yang paling alim di antara kalian, ditunjukkan kepada si rahib dengan anggapan ahli ibadah itulah orang yang paling alim. Padahal belum tentu. Ditunjukkan kepada rahib yang ahli ibadah, yang tinggal di tempat ibadahnya khusyuk, menangis dan seterusnya, ditunjukkan kepadanya. Padahal si rahib ini jahil. Cuman manusia tertipu dengan gaya ibadahnya bahwa dia seorang alim. Dan penyakit ini penyakit pula hari ini. Orang mana yang alim itu? Ya kalau tombol hati itu ada 5, satunya orang soleh suruh kumpulin ikut yasinan, tahlilan karena itu orang-orang soleh isinya. Berarti kan salah dalam menunjukkan si alim. Maka orang yang mau bertaubat ini datang kepada si rahib. Datanglah ke rahib tersebut. Lalu dia mengutarakan maksud. Dalam bahasa kita, saya telah membunuh 99 jiwa. Dan saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah ada bagi saya taubat? Si rahib ini karena kecemburuan ibadahnya, karena dia seorang ahli ibadah yang memandang sekedar dengan perasaan dan seterusnya, memberikan jawaban kepadanya. Kamu telah berbuat dosa yang sangat besar. Kamu sudah membunuh 99 jiwa. Dan kamu tidak memiliki sedikit pun kebajikan. Maka tidak ada taubat bagimu. Bagaimana kamu akan bertaubat? Tidak ada taubat bagimu. Karena merasa taubatnya terhalangi, tidak bisa dilakukan, genapi sekaligus 100. Siapa yang dibunuh? Si rahib tadi. Dibunuh sekalian si rahib tadi. Genaplah berapa? 100 jiwa. Rahimani wa rahimahullah. Ini seorang jahil, sekalipun dia ahli ibadah, kalau dia memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, memadaratkan kepada orang yang butuh fatwa dan dirinya sendiri. Coba karena kecemburuan ibadahnya tanpa dasar ilmu, dia memberikan fatwa, akhirnya terhalang orang dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, sehingga orang tidak mendapatkan apa? Kebajikan. Yang kedua apa? Termadarati dirinya sendiri. Akibat fatwanya, dialah korban fatwa dia itu sendiri. Dibunuh oleh si pembunuh itu. Kenapa 100 jiwa itu? Karena itu Nabi SAW menyatakan, man afta bi futya bi ghairi ilmi fa ismuhu ala man afta. Barang siapa berani memberi fatwa dengan satu fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosanya tanggungan orang yang berfatwa itu tadi. Sekalipun yang minta fatwa mengamalkan dan amalannya ini sesuai dengan fatwa tadi, tanggung jawab yang memberi fatwa. Karena itu berfatwa bukan perkara yang mudah. Para sahabat ahli Badar ketika mereka berkumpul, ada pertanyaan masuk kepadanya, satu orang ditanya yang dianggap itu paling alim, digeser kepada saudaranya. Saudaranya ditawarkan terus sampai kembali kepada yang pertama. Mereka berat betul memberikan jawaban fatwa itu. Adapun hari ini seorang alim bukan sudah tahu asnan, baru umurnya sedikit, kemudian dia adalah seorang yang tidak memiliki ilmu yang mapan, mencari-cari pertanyaan. Bahkan kadang-kadang berani membuka rubrik tanya jawab. Bukan tidak boleh berfatwa,
Tetapi hati-hati dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfatwa tanpa dasar ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut, tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya orang-orang yang Allah beri ilmu kepada mereka. Karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikatul musibah yang sebenarnya itu adalah wafatnya orang yang Allah beri ilmu di kalangan kita. Wafatnya ulama itu adalah hakikat musibah. Kematian anak, istri, suami, bapak, ibu itu kebiasaan karena semua akan mati. Itu musibah, tapi hakikatul musibah bagi kaum muslimin adalah wafatnya seorang alim. Kenapa? Karena itu fitnah yang tumbuh. Kita lihat setelah wafatnya Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Nusaymin, Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani, maka mencuatlah fitnah yang sampai hari ini bukan semakin reda tapi semakin parah. Itu salah satu alamat, salah satu tanda bahwa wafatnya orang alim itu akan membawa kejelekan. Artinya tercabut apa? Al-ilm. Karena seorang alim meninggal, belum tentu orang lain akan bisa menduduki pada tempatnya. Katakanlah dia punya tilmi, punya murid, belum tentu muridnya bisa menduduki pada tempatnya. Karena seorang alim baru dikatakan alim ketika dia sudah mengamalkan ilmunya, sudah diwujudkan dalam akhlaknya, sudah diwujudkan dalam kesungguhannya, ibadahnya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang merupakan kelaziman dari ilmu itu tadi. Seorang alim bukan seorang yang pandai berjidal, bukan. Hatta idza la yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim di kalangan manusia ini, ittakhadhan nas ru'asa al-juhal. Manusia ini mengambil pemimpin yang bodoh. Coba lihat pemimpin-pemimpin sekalipun itu organisasi Islam, bahkan jadi Amirul Mukminin kata mereka, kan banyak tak Amirul Mukminin, atau Khalifatul Muslimin, penjuru fatwanya. Kadang-kadang kalau kita tilik kepada ilmu, gurunya siapa, di tempat dia belajar kepada siapa dan seterusnya, tidak kita temukan, putus sanadnya. Diangkat jadi pemimpin. Nah, kadang-kadang kita ini Masya Allah, kalau ada orang punya harta itu, kita keinginan untuk mendekati dia, merayu dia, memanfaatkan dia, sampai kita berikan kehormatan kita kepadanya supaya bisa bantu pondok segera selesai. Kadang-kadang seperti itu. Boleh orang itu menganjurkan sedekah, tapi jangan sampai hal ini menghilangkan sunnah dari diri kita. Jadi dulu dimuliakan karena ilmu, sekarang dimuliakan karena apa? Hartanya. Kalau fulus melimpah, dia yang mulia. Sekalipun baca saja barangkali tidak fasih. Kita lihat kadang banyak pemimpin yang tak bisa ngaji, padahal pemimpin kaum muslimin. Ada pemimpin suatu jamaah atau suatu kelompok dakwah, begitu naik mimbar khutbah Jumat, baca ayat tidak bisa. Selalu Allah berfirman yang artinya, Allah berfirman yang artinya, Nabi bersabda yang artinya, begitu terus. Begitu sekali dia baca ayat, Masya Allah, tajwidnya tidak ada sama sekali. Itu pemimpinnya, bagaimana dengan yang dipimpin? Itu menunjukkan bahwa tidak ada perhatian terhadap masalah ilmu. Bagaimana orang mau dapat ilmu kalau baca Quran dia tidak bisa? Nah, itu mulianya ilmu. Ittaqadan nasu ata'an juhal, manusia pada mengambil pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, lalu pemimpin yang bodoh tadi ditanya oleh pengikutnya. Wa aftau bi ghairi ilmin, lalu memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Fa dhallu, dia sesat. Wa adhallu, dan menyesatkan orang lain. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah, mayoritas kaum muslimin ini tersesat bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena membanjirnya dai-dai yang tidak berbekal ilmu. Sekedar bisa doa, kalau waktu selamatan di situ ada nafsu banyak, dia bisa doain. Doanya ya itu saja hafalan dari gurunya.
Kemudian ucapannya diambil, fatwanya didengar, sami'na wa ata'na, sesatlah manusia ini. Begitu disampaikan ayat, gak sama dengan fatwa guru saya. Begitu disampaikan hadis, ini menyelisihi apa yang diyakini oleh ustaz saya. Bagaimana akan sampai petunjuk semacam itu kalau tempat ini tidak siap menerima ilmu? Sesat dan menyesatkan orang. Bahkan kita tidak menjumpai di kalangan manusia ini seorang tersesat kok dengan sebab diri dia sendiri. Hari ini disebabkan oleh dai-dai yang semacam ini. Karena itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, tidak ada yang lebih bermadharat terhadap agama Rasulullah SAW ini kecuali adanya orang-orang bodoh di kalangan manusia. Jadi orang-orang jahil ini sekedar ngerusai sunnah, ngerusai agama ini. Kecuali Ibnu Qayyim dan kitab Miftah dari Sa'adat, tidak ada yang lebih bermadharat terhadap agama Rasul kecuali al-juhal, yaitu orang-orang bodoh yang tidak mau belajar agama, tidak mau belajar ilmu, menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang lain. Karena itu berilmu. Dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Ilmu sebelum kita bicara dan berbuat. Karena setiap pembicaraan dan setiap perbuatan dituntut dari kita ilmunya. Siapa yang bisa mendatangkan ilmunya sah menurut syariat, kubilah, diterima. Siapa yang tidak bisa, sekedar mengatakan katanya, ditolak. Sekalipun martabatnya tinggi menurut manusia. Jadi ukurannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Qala Ibnu Rahimahullah rahimahullah. Kita salat dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Wa Ibnu Rahimahullah rahimahullah. Begitulah tingginya derajat ilmu. Dan tadi saya katakan bahwasanya ilmu yang demikian mulia dan demikian tinggi ini akan terhalang dari diri kita kalau diri kita ini bukan tempat yang layak dan bagus untuk ilmu tadi. Karena itu saya wasiatkan kepada diri saya dan antum semuanya, ketika kita datang untuk mencari ilmu, siapkan tempat yang sebagus-bagusnya. Dari niat yang ikhlas, keinginan untuk menghilangkan kebodohan, keinginan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk mengamalkan ilmu kalau yang didapat itu merupakan petunjuk dan perintah Allah, kemudian berupaya untuk meninggalkan larangan kalau yang didapat itu adalah petunjuk tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang talibul ilmi itu adalah ibarat seorang yang berobat. Katakanlah dia kita dulu sesat, kita dulu salah, lalu mau baik, berobatlah dengan ilmu. Yang kadang-kadang dia hadir di taklim, tersinggung dia dengan taklim tersebut. Katakanlah dibacakan ayat ini kok mengenai saya, kok taklimnya saya, terus seolah-olah yang dimaksudkan. Padahal enggak dimaksudkan dia. Maka kalau dia bersabar, bertahan, dia perbaiki dirinya, insya Allah akan baik dan sembuh penyakitnya. Seperti kita minum obat, pahit, minum lagi. Karena ingin sembuh. Dan sekarang kita ingin sembuh dari kesesatan, ingin terbebas dari kungkungan subuhat, katakanlah. Lalu kita sekali tersinggung, besok nggak berangkat. Kapok saya, ngaji cuma saya tak yang dimasukkan. Padahal ayat Quran. Nah kalau dia terkena ayat Quran misalkan, atau hadis Nabi, atau penjelasan ulama, bersabar, pahit, terus dengarkan, lama-lama manis. Supaya apa? Supaya ilmu itu masuk kepada kita, maka kita siapkan. Sekalipun barangkali kita ini tadinya sesat, gak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita siapkan tempat yang bagus pada diri kita untuk menampung ilmu yang akan masuk ke dalamnya, insya Allah ilmu itu mau mampir. Tapi kalau sekedar coba-coba, atau barangkali perbandingan, atau barangkali cari-cari apalah begitu yang manfaat, yang enggak dibuang dan seterusnya, nah ini biasanya ilmu tidak mau mampir ke dalamnya. Jadi penghalang pertama tertolaknya ilmu dan kebenaran itu kalau tempat ini tidak bersih. Bahkan makan, minum, pakaian itu diperhatikan. Kata ulama, ada ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana wasiat Syekh Syafi'i, wasiatnya Syekhnya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i.
ketika beliau mengeluhkan tentang adanya perubahan pada dirinya dalam talabul ilmi, maka beliau wasiatkan, ilmu itu cahaya. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan maksiat. Bagaimana kalau kantong ini berasal dari barang yang haram? Daging dia haram, yang diminum haram, pakaiannya haram. Bagaimana ilmu mau menempati dalam? Begitu keluar dari talabul ilmi, dia hantam lagi dengan kemaksiatan. Di sini mendengar ayat Quran dan hadis Nabi, di rumah diganti dengan musik. Maka ilmu akan lari dari tempat yang semacam ini. Kan itu siapkan tempat yang bagus. Ilmu itu sunnah, ilmu Islam, ilmu itu adalah Islam, ilmu itu adalah sunnah. Maka seolah-olah kita tidak akan mendapatkan sunnah kalau kita hantam terus tempat, kita penuhi tempat yang mestinya ada ilmu di dalamnya itu dengan apa? Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian pintu yang ketiga, husnul fahmi, baik dalam pemahaman. Jadi pemahaman kita ini cerdas, bagus. Itu merupakan pintu ilmu. Dan seorang yang lurus dalam pemahamannya, dia akan lurus dalam amalnya. Karena dalam kaidah dijelaskan, ada suatu kaidah, hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi seorang menghukumi sesuatu itu salah, itu imbas dari tasawur, gambaran dia yang juga salah. Jadi seorang misalkan memahami terjadi suatu masalah, katakanlah fitnah, atau melihat orang itu, tapi gambaran dia terhadap orang itu ibaratnya gambarannya jelek. Pasti hukum yang keluar dari gambarannya tadi jeleklah orang itu. Sehingga misalkan saya hukum si fulan ahli bidah, si fulan hizbi, si fulan ahli maksiat dan seterusnya. Karena tasawur, pemahaman yang masuk kepada saya terhadap tentang orang itu seperti itu. Karena itu pemahaman yang tidak dibimbing dengan ilmu akan membuahkan amal yang salah. Itu pasti. Seorang itu baru beramal karena ada pemahaman dalam dirinya. Sekarang kenapa orang begitu tasahud? Dia gerak-gerakkan jarinya karena menurut pemahaman dia terhadap hadis Nabi, begitulah cara tasahud. Kenapa yang lain tidak menggerakkannya? Karena pemahaman orang itu bahwa hadis tentang tasawuf itu adalah tidak benar. Yang menggerak-gerakkan jari. Jadi dengan pemahaman berbuahlah apa? Amal. Seperti seorang berjihad hari ini, dengan meledakkan bom barangkali membuat kerusuhan sehingga menguak keamanan, membuat kaum muslimin ketakutan, membuat aparat keamanan sibuk, yang ada bom bunuh diri, ada bom yang tidak bunuh diri, dan macam-macam pokoknya bikin keresahan di sana sini. Kenapa mereka sebut itu semuanya jihad fisabilillah? Karena itu pemahamannya. Dengan sebab dia salah memahami makna jihad, dia lakukan amal yang salah pula. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika kasus Bosnia Hersek, Bosnia itu ya, pembantaian di Bosnia, ditanya beliau, bagaimana tentang jihad hari ini? Beliau katakan jihad hari ini, bahkan sebelum hari ini, fardu ain atas setiap kaum muslimin di seluruh dunia. Cuma kenapa kita tidak melakukan jihad dan tidak berangkat ke medan jihad? Karena syarat jihad tidak terpenuhi. Pertama, kata beliau, adakah sekarang ini seorang pemimpin kaum muslimin yang betul-betul pemimpin, kemudian memimpin dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan jihad secara fisik melawan orang kufar? Enggak ada. Karena itu salafiyin, ahlu sunnah yang mereka belajar di para masyayikh itu, mereka meyakini andaikan terpenuhi syarat jihad, insya Allah kami yang pertama kali akan menyambut seruan. Jadi terpenuhi jihad itu perlu pemimpin, perlu amir. Beliau ditanya bagaimana dengan kelompok-kelompok yang hari ini berjihad? Itu bukan jihad yang syar'i. Karena jihad itu bukan perkara yang diserahkan kepada kelompok tertentu tanpa yang lain. Jihad itu adalah syariat Allah yang tinggi, yang kaum muslimin semua masuk dalam perintah itu tadi. Jadi sekarang kan nggak ada pemimpin yang betul-betul dia seorang pemimpin yang punya kekuatan, punya wilayah, punya kekuasaan, yang kemudian mengkomando kaum muslim untuk berangkat jihad, sehingga ada fardu ain, ada fardu kifayah.
maka tidak terpenuhi syarat jihad tadi, maka kita tidak bisa melakukannya secara fisik. Berbeda dengan kalau tempat kita ini diserang oleh orang kufar, mau tidak mau kita harus membela diri, namanya jihad difah, itu wajib bagi kita. Tapi jihad dalam rangka memerangi orang kufar atau menaklukkan satu negeri untuk membuka mereka, diajarkan kepadanya Islam, ini perlu syarat-syarat dan perlu kaidah-kaidah. Maka lihatlah, ketika orang-orang yang bersemangat meneriakkan jihad hari ini, mereka meninggalkan para ulama, bahkan menghukumi ulama itu tidak ngerti perkara ini, mereka tersesat dan melakukan amalan yang sangat membahayakan untuk dirinya dan seluruh kaum muslimin. Sehingga hari ini Masya Allah, tiap hari namanya pesantren didatangi polisi. Yang ini dari polsek, yang besok dari polres, yang kadang-kadang dari wilayah, tanya tentang masalah itu pengeboman. Nah itu belum lagi kondisi kaum muslimin yang terganggu keamanan secara umum pada mereka. Itu akibat apa? Pemahaman. Dan namanya itu pemahaman akan membuahkan akidah, akan dibela mati-matian. Sampai orang mengatakan, siapa bilang usolli bid'ah? Loh, begini ini maknanya mahal. Langkai mayat saya maknanya. Kalau sampai berani mengatakan usolli itu apa? Usolli nawaitu solli itu loh, bid'ah. Langkai mayat saya, katanya tuh. Kenapa? Karena pemahaman itu adalah sunnah, maka menjadi akidahnya dibela mati-matian. Seperti ahli bidah itu kenapa pasang spanduk di sana menyiarkan kebid'ahannya, mengundang orang teriak ke sana kemari, karena meyakini itu adalah kebenaran. Hasil dari pemahamannya bahwa itu adalah ajaran Rasulullah, atau kalau bukan ajaran Rasul, itu adalah sesuatu yang bid'ah hasanah. Akhirnya dibelanya dan seterusnya dari kelaziman-kelaziman. Kan itu perlu husnul fahmi, bagus dalam memahami. Orang itu kalau cerdas, pemahamannya mudah, insya Allah ilmu akan segera dia dapatkan. Dan tadi saya wasiatkan, kita ini mengetahui diri kita. Kalau Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, bahkan lebih, sanad plus matanya plus derajat hadis itu sahabat dari sahih. Nah kalau kita ini kadang-kadang mampir ilmu 1/4, lupanya malah 1/2. Nah kalau semacam itu kondisi kita, catatlah ilmu itu. Atau mungkin ikat ilmu itu dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Kadang saya andalkan hafalan saya, tapi dia bukan seorang yang ahli menghafal. Apalagi kita ini sudah punya anak 2, 3 ke atas, punya cucu dan seterusnya. Nah ini perlu mengikat ilmu sungguh-sungguh. Ya, karena ilmu itu penting, yang akan membuahkan pemahaman yang benar. Karena itu Islam mengikat dengan satu pemahaman, jangan diduakan pemahaman ini. Pahami ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang ilmiah, yaitu pemahamannya ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman mereka akan membuahkan amal yang selamat. Ketika berjihad, jihad yang syar'i. Ketika berhenti dari jihad, berhenti secara syar'i. Jadi perkara remeh saja kita ini harus punya ilmunya. Kemarin saya katakan kencing saja kita punya ilmunya. Jangan kencing kalau nggak punya ilmu tentang kencing. Tahan. Lah iya. Daripada kencingnya bid'ah. Seperti itu. Nah, khwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kita perlu menempuh beberapa cara. Berdoa kepada Allah supaya kita ini diberi kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Pemahaman terhadap ilmu ini. Kemudian jangan sibukkan pikiran kita ini dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kata Imam Ibnul Qayyim, pikiran manusia ini terbagi 2. Ada pikiran manusia yang berputar-putar di sekitar tempat buang hajat, sampah dan semisalnya. Jadi yang dipikir perkara-perkara yang remeh. Kalau sudah berdebat masalah dunia, sudah nggak ada yang mau kalah. Pokoknya saya harus menang. Biar saudaranya, biar apa, pokoknya kalau sudah urusannya urusan duit, sudah biar tengkar sampai akhir saya layani. Masya Allah. Jadi kadang orang itu tengkar, dikedepankan dan seterusnya. Tapi kalau beda akidah itu bisa jadi teman akrab. Nih, jadi minta pemahaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
hindarkan dari berpikir dari masalah-masalah yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi. Pikiran kita cuma berputar-putar di sekitar WC, tempat sampah. Jadi remeh yang dipikir. Kaum muslimin itu pikirannya harus tinggi. Kita Al-Imam Ibnu Qayyim, pikiran yang kedua adalah pikiran yang berputar di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipikir adalah perkara-perkara yang akan membawa keberuntungan dia, maslahah dia dalam kehidupan di dunia sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikirannya adalah jihad fisabilillah, yang ada dalam pikirannya bagaimana meridhakan Allah dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana akal pikiran kita, pemahaman kita itu meraih perkara-perkara yang mulia. Sehingga kita asah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar, pemahaman yang cerdas, akal pikiran yang lurus, hati yang terkontrol dan seterusnya. Dari tempat-tempat berpijarnya ilmu di dalam diri kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian urutan kedua dalam jihadun nafsi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ay yujahidaha 'alal 'amal ba'da ilmi. Hendaklah seorang bersungguh-sungguh mengajak dirinya untuk mengamalkan ilmunya. Jadi yang pertama cari ilmu. Kalau dapat ilmu diamalkan. Jangan cuma jadi pengetahuan, bisa ngomong tapi tidak dijalani. Al-amal. Kafirnya Yahudi itu sebabnya mereka punya ilmu, tapi ilmu tidak dijadikan imam. Jadi kalau butuh penyelesaian masalah, dibuang ilmunya, justru pakai pikiran dan hawa nafsunya masing-masing. Jadi sekarang kalau ada orang semacam itu, berarti manhaj dan madhab dia Yahudiyun. Jadi sebab terbesar kekafiran Yahudi, mereka mengetahui, memiliki ilmu, tapi tidak diwujudkan dalam amaliyah. Dan sebab kekafiran Nasara yang terbesar, mereka senang melakukan amal dan mereka tidak mau mengilmui sebagai dasar dari amal tersebut. Dan ini diwarisi oleh dua kelompok manusia. Yang pertama ahlil kalam mutafalsifi, orang-orang ahli filsafat. Cari ilmu sekedar untuk pengetahuan, pandai bicara, berdebat, mengalahkan orang bodoh dan seterusnya. Jadi ilmu sekedar di lisan. Itu mewarisi cara Yahudi. Jadi semangat cari ilmu, semangat memperbanyak pengetahuan, mengasah akal dengan ilmunya, tapi tidak pernah diwujudkan dengan amal dari ilmu itu tadi. Kemudian yang mewarisi orang-orang Nasara tariqah sufiyah. Mereka menghalang-halangi manusia dari ilmu dengan mencukupkan hayalan-hayalan dan wangsit-wangsit, kata mereka. Lihat agama sufiyah itu tidak ada ilmunya. Mereka mengklaim punya fikih batin. Jadi pemahaman kalau khusus mereka tak yang tahu, manusia yang lain tidak. Mereka membahas bab pada bismillah, atau alif lam mim, alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa, atau kalimat Allah itu alif lam lam ha. Terus nanti dijadikan zikir, dimasukkan tubuhnya, terus jadi wirasableng, selesai. Ya itu paling banter. Jadi nggak belajar ilmu. Mereka bosan dari ulama. Karena itu mereka mengejek ahli hadis. Ahli hadis itu mengambil ilmu dari sesuatu atau dari seorang yang telah mati. Haddatsana fulan telah mati. Haddatsana fulan telah mati. Haddatsana fulan mati. Qala Rasulullah sudah mati pula. Adapun kami mengambil ilmu dari yang hidup, dari yang hidup dan dari yang hidup, yaitu apa? Haddatsana qalbi an rabbi. Memberitahukan kepadaku hatiku dari siapa? Dari Allah. Ini hidup. Allah hidup. Langsung. Dengan berdiam diri di rumahnya, mencari wangsit,
dapat bisikan setan, dianggap setan itu Allah membisikkan ini, terus dalam hatinya diamalkan, dianggap itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kelompok manusia yang banyak di kalangan kaum muslimin ini mewarisi kekafiran atau kesesatan orang-orang Yahudi dan kesesatan orang Nasara. Agamanya orang Nasara itu agama nyanyi. Jadi kalau dakwah yang dibesar-besarkan dibela cuma nyanyi, itu agamanya orang Nasara. Dan di dalam Islam cuma ada dalam dunia Sufiyah. Dan orang-orang yang mewarisi mazhab Sufiyah atau orang-orang Sufiyah yang berbaju lain. Bahkan mayoritas pergerakan hari ini itu dari Sufiyah. Jamaah tabligh Sufiyah, Ikhwanul Muslimin Sufiyah. Maka wajar kalau mereka mempertahankan nasib mati-matian, seolah-olah itu adalah inti pokok dakwahnya para nabi dan rasul. Kalau tauhid, gak pernah dibahas. Sampai ustaz mereka ditanya di mana Allah, nggak ngerti. Mana la ilaha illallah, nggak ngerti. Kalau menjawab dengan makna yang salah. Tapi kalau nasib, masya Allah. Jadi bertengkar dengan saudara gara-gara nasib, siap. Tapi kalau gara-gara tauhid, nggak siap. Yang suka reklam, mingguan, bulanan, itu kan cara-cara Sufiyah. Jalan untuk melembutkan hati, kemudian dapat ilmu. Coba tariqah, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh kan begitu. Kalau mau iman, huruf fisabilillah. Kalau mau ilmu, duduk di hadapan ulama. Jadi memisahkan ilmu dengan iman. Maka karena mereka lebih iman, untuk apa punya ilmu kalau nggak beriman? Prinsipnya, maka huruf fisabilillah. Dengan huruf fisabilillah, dia dapat wangsit di tengah jalan atau dalam kurunnya atau di kumpulan dia di masjid itu. Sampai Syekh Muqbil bin Hadi Al-Makkali mengatakan seorang yang masuk jamaah tabligh 10 tahun, dari masuk sampai keluarnya sama saja, bahkan bisa jadi lebih bodoh. Karena nggak belajar. Ini kalam ulama yang telah membuktikan itu. Dan kita sendiri melihat. Karena itu saya wasiatkan kepada mereka. Ya saudara-saudara jemaah tabligh atau dari ikhwan muslimin, hendaklah menyadari bahwasanya semua itu akan baik kalau mereka mau berpijak dengan ilmu. Dengan ucapan semacam ini mereka mengatakan bahwa kita ini benci dengan mereka. Bukan kita memuji, tapi kita menasihati. Bahkan kita doakan supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan sunnah. Andaikan mereka mau kembali ke pangkuan sunnah, kita terima. Tapi kenapa kita lakukan peringatan semacam ini? Agar umat tidak tertipu dengan mereka. Dan itu kewajiban yang lebih wajib. Kalau saya salah, itu untuk saya sendiri. Tapi kalau saya peringatkan kaum muslimin dari bahaya yang akan membuat mereka sesat, yang akan membuat mereka lari dari sunnah, itu untuk seluruh kaum muslimin. Karena itu saya bisa mengatakan, seperti ini lebih wajib dari ibadah yang lain. Nah, orang yang tidak paham ini dianggap mencaci saudaranya, memecah belah umat, membacakan hadis Nabi al-Muslimu akhul muslim, la yadlimu, wa la yahqiru, wa la yusrimu. Begitu. Tapi kalau ada pencuri dibakar hidup, itu nggak pernah bacakan hadis ini. Padahal pencurinya juga muslim. Besok ada pencuri itu dibakar hidup dibacakan al-Muslimu akhul muslim, la yadlimu, wa la yusrimu, wa la yahqiru. Itu kan masih muslim, jangan dibakar. Enggak, malah dia ikut nyulut apinya. Tapi begitu diteriaki bid'ahnya, baca hadis al-Muslimu akhul muslim. Enggak hadir mereka punya manhaj muwazanah, katanya harus seimbang dalam nilai, tapi enggak hadir di sini. Nah, husnul fahmi, bagus dalam pemahaman. Untuk mendapatkan bagusnya pemahaman perlu diasah, yaitu adalah hindarkan dari perkara-perkara yang menghalangi ilmu, dari kemaksiatan, dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, rokok, tinggalkan. Kan ringan kalau cuma segini. Puasa aja bisa, masa nggak puasa nggak bisa. Coba sedikit lah rokok. Sedikit demi sedikit lah. Dari ujung sampai ujung tinggalkan. Kan cuma sedikit toh. Nggak ada 1 meter. Nggak, saya belum pernah melihat orang merokok 1 meter. Paling nggak 12 cm lah. Kok sampai tinggi itu tambah nomor lagi.
Nah begitu itu, jangan kita beralasan saya kalau nggak merokok kerja nggak bisa pusing. Itu karena sudah banyak racunnya. Seperti itu taklim tadi kan. Kalau kita ini sudah banyak salah dan seterusnya kena ayat, rasanya terhantam panas telinga, hati nggak terima terus. Tapi lama-lama kan hilang racun itu, mengalir hilang keluar nggak betah. Demikian juga itu. Kalau kita tahan, ayo silahkan pusing kalau mau pusing kepala. Terus tahan begitu kan keluar sendiri nih setannya ini. Tapi kalau kita begitu pusing, kita obati lagi dengan penyakit, ya kita selamanya tidak akan keluar. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu sudah kecanduan penyakit. Seperti minum khamr, kecanduan dengan khamr. Begitu pusing dia mau meninggalkan khamr, nggak kuat, diobati lagi dengan khamr. Sampai kadang-kadang dia itu muak. Orang rokok itu kadang-kadang muak dengan rokok itu udah nggak enak, muak betul dengan rokok. Tapi nggak mampu meninggalkan. Kenapa? Karena begitu meninggalkan pusing, isap lagi. Ini rokok contoh yang banyak. Jangan Abu Ahmad mengharapkan rokok, bukan saya, lihat syariat. Saya pikir pabrik saja sepakat kok itu dibungkusnya ditulisin. Belum pernah ada ijma seperti ijma'nya rokok itu. Iya kan? Sampai pabriknya penjualnya bungkus saja ditulis bahwa itu berbahaya. Nggak mungkin Allah itu mensyariatkan untuk dilakukan sesuatu yang memadaratkan. Janin, apalagi itu. Kanker, apalagi itu. Kanker dua-duanya itu dunia akhirat. Satu kantong kering, satu kankernya betul-betul berbahaya. Terkadang gara-gara rokok itu makan anak istri nggak terpikir. Yang penting saya ngerokok dulu, istri nanti gampang kalau sisa. Nah itu, saya ngerokok mayoritaskan laki-laki lah. Kalau nggak bisa meninggalkan rokok, jangan jadi laki-laki lah. Jadi apa? Waria atau riawa? Karena pria wanita. Jadi ditinggalkan. Nah kalau sudah nggak boleh ngerokok, jangan jualan. Ah saya nggak ngerokok, tapi saya jualan. Jangan juga. Jangan juga belikan. Saya biar nggak ngerokok, tolong dibelikan. Jangan juga. Itu bersekutu. Jadi pelan-pelan Pak ya, ditinggalkan merokoknya supaya ilmu bisa masuk. Ya, sehingga pemahaman bisa lurus. Kalau kita pikir betul apa yang saya nasihatkan. Seperti nasihat para pabrik itu juga betul Pak. Kita sudah sepakat Pak. Jadi nggak usah dikaitkan dengan 5 hukum, ini haram, ini makruh. Kalau saya pusing berarti sunnah rokok. Kalau sampai nggak bisa kerja berarti jadi wajib rokok. Ini istihad kita sendiri. Nggak ada seperti itu dalam syariat. Jadi memastikan supaya pemahaman kita bisa masuk dengan bagus. Ya nah. Jadi yang kedua, memperjuangkan diri kita untuk mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Ingat, tujuan kita thalabul ilmi untuk diamalkan. Dan nampak ilmu itu dengan amal. Dan hilang ilmu itu kalau tidak diamalkan. Ya? Wa illa, kalau tidak ilmu itu kita amalkan, fa mujarradul ilmi bila amalin, maka sekedar punya ilmu tanpa ada amal di dalamnya, in lam yadurrahu lam yanfa'ha. In lam yadurraha lam yanfa'ha. Kalau tidak bermadarat kepada dirinya, jadi ilmu yang tidak diamalkan itu, kalau toh tidak bermadarat kepada dirinya, pada itu jelas bermadarat, lam yanfa'ha, enggak memberi manfaat ilmu itu pada pemiliknya. Jadi jiwa kita, diri kita ini enggak ada manfaatnya dari ilmu itu tadi kalau enggak kita amalkan. Sekarang untuk apa kita tahu bahwa sholat itu semacam ini, takbiratul ihram menghadap ke depan, lalu kita malah ngamalkan yang Allahu Akbar. Lah untuk apa kita talabul ilmi? Jadi ketika tahu bahwa takbiratul ihram itu telapak tangan menghadap ke kiblat, jari dirapatkan, paling tinggi setentang dengan telinga, Allahu Akbar. Pak malah Allahu Akbar. Berarti ilmunya ditinggalkan. Jadi gunanya talabul ilmi adalah untuk diamalkan. Maka andaikan ilmu yang kita ketahui tanpa diwujudkan dengan amal, minimal tidak memberi manfaat, dan itu pasti memberikan apa? Madarat kepada pemiliknya. Kan itu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari ilmu adalah amal. Kalau kita tidak amalkan, irtahal, ilmu itu akan pergi dari diri kita. Coba saja seorang yang talabul ilmi pulang dari pesantren, di rumah dia tidak amalkan ilmunya. Katakanlah dia belajar bahasa Arab, nggak pernah dia baca kitab, nggak pernah dia murojaah bahasa Arabnya ini, nggak pernah diingatnya, hilang lama-lama.
seperti kita hafal Quran, menghafalkan Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran, itu satu surat Al-Quran, katakanlah surat An-Naba amma yatasaalun, sudah kita hafalkan. Habis itu enggak kita wujudkan dalam amaliyahnya, yaitu apa? Kita murajaah, kita tekuni, kita teruskan. Hilang hafalan. Bahkan hilangnya hafalan itu lebih cepat daripada cepatnya kita menghafal. Kita menghafal kadang 1 tahun dapat 1 ayat, 1 surat. Tapi hilangnya begitu saja melesat. Kadang sekali maksiat hilang hafalannya. Nah, karena itu kalau kita ini tidak menjaga Al-Quran yang sudah kita hafal, tidak ada upaya kita menjaganya lalu hilang, kita ini dikhawatirkan termasuk orang yang menyia-nyiakan Al-Quran itu tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah punya ilmu lalu dijawab dengan amal, maka itu akan membuahkan kebaikan pada diri kita. Tapi setelah kita punya ilmu lalu nggak dibuahkan dengan amal, ilmu itu akan hilang dari diri kita. Karena itu seorang yang tinggi ilmunya belum tentu diberi fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam ilmunya tapi kadang tidak terwujud dalam amalnya. Akhlaknya tetap seperti itu aja. Tahu ilmu dia masih suka teriak-teriak terus. Atau kalau tertawa sampai kerongkongannya terbuka semua kelihatan. Punya ilmu. Ini membuat rusak muruah. Enggak punya fadilah. Kalau dulu orang semacam ini enggak diambil ilmunya. Orang alim dulu, ahli hadis kalau ngambil ilmu hati-hati, dilihat dulu. Kok dilihat barangkali ngambil barang atau ngasihkan barang tangan kiri saja, enggak diambil lagi hadisnya. Enggak pantas ilmu ada pada dia. Terlalu mulia ilmu itu untuk ada pada orang semacam ini. Tangan kiri. Paling kok dilihat makan tangan kiri. Minum berdiri, tangan kiri lagi, di pinggir jalan lagi. Ini kan hilang muruahnya. Karena kalau orang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga ilmu itu dengan amal yang mewujudkan muruah atau akhlak yang bagus. Caranya bagus. Apa nasihatnya bagus, ucapannya bagus, sikapnya bagus, wujud dari ilmu itu. Bukan seorang yang liar lagi. Dan ilmu itu tidak perlu banyak. Artinya tidak wajib banyak, sedikit diamalkan. Jadi tahu satu diamalkan. Karena itu kemarin maksud talabul ilmi apa? Seorang terdapat muskilah dalam dirinya tentang masalah urusan agamanya dan ibadahnya, lalu dia cari ilmu untuk menghilangkan muskilahnya tadi. Dia kok bingung. Habis rukuk, sedekap atau irfan. Bingung, masih bingung. Saya salat setiap hari. Kalau ini tidak segera saya ketahui, bagaimana dengan salat saya? Apalagi salat yaumiyah. Maka segera dia berangkat talabul ilmi. Entah dengan cara ibaratnya langsung datang ke seorang alim, atau mungkin pakai surat, atau mungkin beli bukunya, atau dan seterusnya. Kalau begitu dia dapat ilmu, kan dia bisa mengamalkannya. Diamalkan. Selesai hilang muskilah. Turun ke sujud, rukuk dulu, apa tangan dulu. Jadi muskilah, talabul ilmi. Jadi apa saja itu akan selesai dengan baik dan tanpa efek samping kalau pakai ilmu. Paling efek samping dari ahli bidah, dan itu wajar karena mereka bukan ahli ilmu. Enggak ada ahli bidah itu ahli ilmu, enggak ada. Karena makna jahil itu adalah setiap orang yang menyelisih syariat. Sekalipun dia orang alim, berarti itu kebodohan pada dia. Makanya ahli bidah itu dikatakan juhala sekalipun gelarnya bermeter-meter. Kenapa? Karena perbuatannya dari awal sampai akhir menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini salahkan karena nggak punya ilmu, toh? Begitu tuh. Saya dulu masih merokok. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Berarti kan nggak punya ilmunya, toh? Saya dulu masih yakinan, bahkan saya yang doain dapat ambang paling besar. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Sekarang, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya. Begitu. Jangan karena karena kepintaran saya nggak yakinan lagi. Jangan, itu sombong. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Tapi ilmu itu merubah. Kalau orang cari ilmu dengan tidak cari ilmu sama saja, nah itu nggak ada gunanya dia cari ilmu.
Jadi dengan ilmu itu berubah. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari salah menjadi benar. Dulu nggak ngerti amal yang sunnah itu kayak apa, seperti ini akhirnya dia tahu, amalkan. Oh yang ini bid'ah, tinggalkan. Yang dulu jadi muadzin di kuburan, sekarang jadi muadzin di masjid. Karena adanya adzan itu di masjid, bukan di kuburan. Setelah tahu ilmunya. Jadi dirubah sedikit demi sedikit. Kita ini kalau mau total 100% kayak Umar bin Khattab itu kayaknya berat. Tapi jangan jangka waktu seumur hidup. Saya belumlah sekarang, kapan? Ya kapan-kapan. Terus. Atau beralasan dengan sesuatu yang tidak mungkin tercabut. Saya mau mengamalkan sunnah seperti itu, tapi kalau masyarakat saya sudah berubah. Dan masyarakat ini berubahnya kiamat. Nah itu, al-amal. Jadi wujudkan ilmu dengan amal. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, fal ilmu maqsuduhu al-amal. Ilmu itu maksudnya adalah untuk diamalkan. Jadi kita cari ilmu maksudnya adalah untuk diamalkan. Fa idza jahada al-muslimu nafsahu 'ala al-ilmi, kalau seorang muslim sudah berjihad menyuruh dirinya untuk talabul ilmi dan mendapatkan ilmu, fal yujahidha 'ala al-amal, hendaklah dia masuk kepada tingkatan kedua, berjuang mengajak dirinya untuk mengamalkan ilmunya. Nah, dan jangan dilawan dengan alasan-alasan diri kita dulu. Karena ada satu ucapan yang bagus. Waqad yasma'ul muslimu ahyanan al-haditha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seorang muslim itu mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayujibuhu al-amal. Lalu dia mentakjub terhadap amal yang disebutkan dalam hadis itu tadi. Masya Allah amal. Hadis ini memberitakan tentang satu amal yang Masya Allah. Dia takjub terhadap amal tadi. Wa tujibuhu ta'ah. Ketaatan kepada Allah membuat dia takjub. Artinya Masya Allah, kalau saya lakukan bisa menjadi orang taat. Punya apa ya? Punya keinginan setelah tahu itu. Dan setelah dia mengetahui ilmu yang ada pada hadis tadi, takjub dengan ketaatan yang disebutkan dalam hadis tadi, dengan nilai amal yang disebutkan dalam hadis tadi. Summa yaksulu 'anil qiyam bihi. Cuman penyakitnya kuman, yaitu malas untuk menegakkannya. Ta'ajjub dengan hadis ini, Masya Allah, qiyamul lail. Kata Nabi, afdalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Ta'ajjub, taat, menjadi orang yang ahli ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah seorang yang mengamalkan perkara-perkara yang nafilah. Karena kalau yang wajib belum bisa dihukum ikhlas. Orang puasa Ramadan belum dikatakan ikhlas. Karena mau nggak mau harus dia jalani. Tapi kalau yang nafilah ini karena keinginan sendiri. Tanpa dilihat orang, dia bangun, ambil air wudhu, salat, sujud, ruku, menangisi dosanya di hadapan Allah. Ini orang yang ahli ikhlas. Ta'ajjub dengan amalan yang disebutkan dalam hadis, lalu malas menegakkannya. Penyakit. Kadang-kadang beralasan kepada Allah, ya Allah, maklumilah saya sedang capek. Maklum, Allah sudah maklum. Kamu itu malas, gitu kan? Minta maklum kepada Allah. Saya tadi kerja seharian, ya Allah maklumilah saya tadi capek. Ya kalau nggak bisa nggak usah minta maklum sama Allah. Allah Maha Tahu. Sampai seorang muslim kalau biasanya mengamalkan satu amalan, katakanlah dia biasa qiyamul lail, suatu saat dia bekerja capek, nggak bisa bangun, padahal dia punya niat, kata Nabi SAW, dihukumi dia seperti mengamalkan amalan itu. Kalau biasanya mengamalkan, kalau enggak niat tok terus ya enggak. Nah itu. Yang mulai itu afdal sampai seorang alim dulu ada seorang alim mengatakan kalau enggak ada 3 hal saya itu enggak minat tinggal di dunia ini. Yang pertama salatul jamaah, dan ini banyak ditinggalkan manusia. Enggak ada enaknya tinggal di dunia ini, enggak ada minat sama sekali saya di dunia ini kalau enggak ada 3 hal di dunia ini. Yang pertama salatul jamaah. Ya dimaksud salat jamaah di masjid bersama imam rawatib, bukan di rumah dan kediamannya masing-masing. Itu salat jamaah dengan cara yang tidak sunnah. Itu sudah ana bahas di buku saya Hakikat Dinul Islam, ada di situ tentang salat jamaah. Yang kedua qiyamul lail.
Kalau nggak ada syariat qiyamul lail, nggak enak tinggal di dunia ini. Kalau kita enak ya, enak tinggal di dunia ini. Yang ketiga, liqa'ul ikhwah, bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim ahli sunnah. Itu kenikmatan hidup di dunia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada itu, kami tidak enak hidup di dunia. Enak. Wa hadza yahsulu katsiran, dan ini banyak terjadi. Fal maqamu idzan, maka kedudukan itu yatatallabu mujahadatan lin nafsi wa mutaba'atan laha. Jadi kedudukan setelah kita dapat ilmu itu berikutnya adalah berjuang memaksa hawa nafsu kita ini untuk mau tegak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu jangan dimanjakan, tapi diperangi, berjihad melawannya, diajak, didakwai, dipompa, terus dipaksa untuk mau menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sampai mati kita tidak akan mengamalkan. Karena tabiat manusia itu mengikuti hawa nafsunya, dan itu enak menurut mereka. Coba orang yang tidak mengenal ilmu dan orang yang tidak mengenal nikmatnya sunnah itu memandang kita ini atau orang yang mengamalkan sunnah itu aneh. Orang hidup kok mau-maunya seperti itu. Kenapa? Itu menunjukkan dia tidak mendapatkan ilmu dan tidak pernah merasakan manisnya sunnah. Karena sunnah ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang alim ulama, bahkan beliau rahimahullah ta'ala adalah imam ahli sunnah wal jamaah, rela bahkan semakin merasakan nikmat dan manis ketika dicambuk, disiksa dalam rangka mempertahankan kalimatus sunnah, Al-Quran kalamullah. Seolah-olah kalau saya bisa mentakbir, semakin dicambuk semakin nikmat rasanya sunnah itu. Karena itu kalau sunnah yang ada pada diri kita ini nggak pernah dicoba, nggak pernah ada tantangan, kayaknya nggak hidup, nggak nikmat. Cuman jangan cari-cari tantangan. Cobalah saya mau terjun di tengah-tengah halil bidah. Padahal modalnya 4 huruf ayat Al-Quran barangkali begitu. Alif lam mim sad, dah. Itu ilmu pamungkasnya. Besok kembali sudah nggak ada warnanya. Jadi kita nggak boleh cari-cari tantangan itu, tetapi sunnah ini sudah sunnatullah baginya, bahwa dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahlinya. Apakah dia istiqomah di atas sunnah, ataukah dia akan berpaling dari sunnah ketika keadaan seperti itu muncul di hadapannya. Baik itu dari dirinya sendiri, dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari pemimpinnya, dan seterusnya. Dan itu sudah sunnatullah. Seolah-olah orang belum akan merasakan nikmatnya sunnah kecuali harus melewati jembatan itu tadi. Seperti seorang tidak akan sampai ke dalam surga sebelum melewati jembatan yang dibentangkan di punggung jahannam. Itulah ahli sunnah. Dan ini resiko amal. Kan itu ilmu untuk diamalkan. Kalau tidak, maka sia-sia ilmu itu tadi. Jadi maqam atau kedudukan setelah kita mencari ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu adalah berjuang. Berikutnya adalah melawan hawa nafsu kita, mengajaknya untuk mau mengamalkan ilmu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu terbagi 2. Taat dalam melaksanakan perintah, taat dalam meninggalkan larangan. Dan dalam Islam itu cuma 2 itu ketaatan. Jadi melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan karena kebiasaan, ingat itu syariat Allah. Maka kalau Nabi SAW suruh kepada kita cabut bulu ketiak, kita cabut. Kenapa? Karena itu sunnah. Cuman bulu ketiak kalau dijual belum ada yang beli. Kita cabut dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi, pahala. Sedang satu pahala dari Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Cabut, jangan biarkan konsop. Bau nanti. Itu termasuk kebersihan dalam Islam. Coba kalau dijabut, enggak terlalu bau. Kalau bau dihilangkan mudah. Tapi kalau sudah gondrong, enggak pernah diurus, bikin pusing orang di sekitarnya. Suruh rapikan kumis, rapikan. Begitu merapikan kumis karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pelihara jenggot, pelihara udah biarin gitu aja. Kalau mau dirapikan pakai minyak wangi boleh, minyak rambut boleh dirapikan, disisir boleh.
Nggak usah dipotong-potong, dirapikan, dipendekkan, biar saya kayak siapa, misalkan artis. Nggak usah. Kita ini nggak boleh tasabuh dengan orang fasik. Coba jenggot ini kita nggak modal apa-apa. Tumbuh, begitu tumbuh, kok kita biarkan karena mengikuti sunnah Nabi dapat pahala. Kita ini kurang enak apa coba? Modal apa? Beli bakso sama Mas Lamin, jenggotnya lebat. Jenggot lebat dapat pahala banyak. Cuman nggak usah dikasih etikot seperti saudara kita. Ada yang mengetikoti bahwasanya pelihara jenggot itu bukan sekedar sunnah, tapi apa? Karena setiap lembar jenggot di sini bergelayut padanya bidadari. Masya Allah. Dari mana dia dapatkan ilmu ini? Kita menghukumi ada bidadari itu kan perkara gaib. Menetapkannya harus dengan apa? Dalil. Nah, kalau banyak bidadarinya. Tapi itu bukan dalil, karena tidak ada dalilnya itu. Jadi kita ini boleh mendorong beramal, tetapi jangan sampai kita melakukan pemalsuan syariat atau pemalsuan hadis. Kan itu ulama menerangkan sebab tumbuh dan munculnya hadis palsu itu kenapa? Karena orang ingin mendorong orang lain untuk beramal. Melihat masyarakatnya banyak maksiat, melakukan kemungkaran dan seterusnya, kok dicari hadis nggak ada yang pas, bikin hadis sendiri. Qala Nabi SAW, cari sahabat siapa yang pas menurut dia. An Abi Hurairah qala Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan rokok maka pahalanya seperti emas, seperti satu bukit-bukit emas misalkan nanti di surga. Ini kan bikin hadis palsu. Kata Nabi SAW, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara atas nama saya padahal saya tidak pernah mengucapkan itu, silahkan mengambil tempatnya di mana? Di neraka. Kadzab orang sengaja, tidak boleh diterima hadisnya. Itu dorongan membuat hadis palsu itu karena apa? Bagus niatnya, cemburu kepada masyarakatnya, kok maksiat semua. Gimana caranya ini? Bacakan Quran, nggak mau sadar. Bacakan hadis, nggak mau juga sadar. Bikin hadis palsu akhirnya. Nah, ini bahaya. Mau memperbaiki orang, tapi dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Kan itu nggak boleh kita itu memberantas kesyirikan dengan kesyirikan, melawan sihir dengan sihir, memberantas bid'ah dengan bid'ah, nggak boleh. Nah, al-amin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wasiat saya untuk diri saya dan antum semuanya, yang namanya talabul ilmi yang bagus adalah duduk di hadapan seorang alim, mengambil ilmu darinya, kemudian mencurahkan perhatian untuk memahaminya, dipahami yang benar. Karena itu termasuk adabul majlis, adab dalam majlis yang kemarin sudah saya singgung. Kita ini betul-betul harus perhatian kepada apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Dan ini diambil faedah dari hadis Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi. Disebutkan wasna darubataihi darubataihi. Dan orang ini yaitu Jibril menyandarkan rukbahnya, lututnya ini ke rukbah Rasulullah SAW. Kemudian diambil faedah dari ini bahwasanya seorang talibul ilmi, seorang yang belajar ilmu harus betul-betul perhatian. Berangkat dari rumah bawa kantong kosong yang kemarin sudah disimpan. Ini bawa kantong baru lagi, siap untuk merekam ilmu. Datang dengan penuh perhatian. Isra itu perhatian. Kemarin apa? Husnul istima', bagus dalam mendengarkan. Jadi jangan bermajlis sendiri dalam majlis. Itu tidak bagus. Maka perhatikan betul. Karena telinga ini sumber lewatnya apa? Ilmu. Kemarin sudah saya katakan bahwa orang yang tuli dengan orang yang buta itu masih beruntung orang yang buta. Karena kalau orang yang buta itu masih bisa merekam ilmu banyak-banyak. Bahkan kalau dia sabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mau talabul ilmi, Allah akan ganti hilangnya basirah yang ada pada matanya dengan basirah, diganti dengan basirah yang ada pada hatinya. Adapun orang yang tuli, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Karena tidak pernah mendengar informasi tentang ilmu. Kan itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satupun sahabat yang tuli dan tidak ada ulama itu kok tuli, tapi yang buta banyak. Abdullah bin Maktum itu buta. Imam Mujahid, kalau Al-Qatadah sudah buta. Kemarin saya sebutkan Syekh Abdullah bin Baz itu buta. Umur 20 tahun beliau sudah buta. Kemudian sekarang yang masih hidup Syekh Saleh Suhaimi, Alhamdulillah Ta'ala, beliau seorang alim yang bari, buta. Alim.
Tapi orang yang tuli nggak ada yang. Biasanya nggak alim. Kalau Pak alim lupa dengan ilmunya, bingung dia. Dia ngomong apa? Dia tertawa, salah. Orang yang ngomong itu bikin sedih kok malah tertawa. Ini informasi yang masuk tidak seperti yang dia kira-kira. Namanya orang tuli itu kan main perkiraan, toh. Nah, seperti itu. Nah, jadi betul-betul sungguh-sungguh dalam talabul ilmi dan niatkan dengan talabul ilmi tadi untuk diamalkan. Kan kalau sudah mendengar yang semacam ini, jangan kita ini pelin-pelan. Kalau ini namanya sunnah, amalkan sunnah. Jangan kadang-kadang ke sunnah, kadang-kadang masih nempel di bid'ah. Jangan. Kalau sudah di sini, ini sunnah, kita yakini informasi datang dari Allah dan Rasulnya, dari para ulama bahwa begitulah sunnah, tegakkan sunnah. Dan jangan dimanjakan hawa nafsu untuk melawan sunnah itu tadi. Dengan daripada mendingan, mandan, dan seterusnya, jangan. Jadi kita tegakkan semampu kita. Kalau memang sudah betul-betul tidak mampu, Allah memberikan udzur. Yang penting kita tidak menjadikan hawa nafsu kita ini jadi dalil. Ini kebanyakan manusia musibah seperti itu. Kata Imam Ibnu Qayyim yang maknanya seorang kalau sudah cenderung kepada sesuatu, biasanya dia mengolah dalil supaya searah dengan kecenderungannya. Kecuali orang-orang yang dijaga dan dirahmati oleh Allah. Kan itu kalau kita mempunyai kepentingan, jangan kita sandarkan. Kalau kepentingan itu sekedar pribadi kita kepada agama Allah yang sangat mulia ini. Apalah kita dengan agama Allah ini. Apalagi sampai memanfaatkan dalil untuk mendukung apa yang ada pada dirinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah kan begitu. Jadi mereka itu biasanya apa? Mengamalkan amalan baru cari dalilnya kalau kena batunya. Mereka itu khawatir betul terhadap salaf ini. Sumpah dengan adanya salaf ini. Sibuk. Kenapa? Karena ditanya selalu ilmu dan dalil. Itu dulu belum ada dakwah salafiyah, santai aja mereka. Siapa sih saingannya? Enggak ada. Saya paling tinggi. Tapi begitu masuk ilmu, adalah dakwah salafiyah, mereka baru sibuk. Sampai mereka mengatakan jangan dekat-dekat dengan seorang salafi. Pokoknya nggak bisa. Dia itu ilmunya banyak. Kalau berdebat pasti kita salah. Itu sudah etikat mereka. Maka pakai mazhabnya orang kufar. Musyrikun dia itu apa? Jual sumber telinga. Jadi kalau ada temennya mau mana ya, udah sana banyak salafin. Ini jimat satu-satunya pasang di telinga supaya nggak dengar informasi atau mungkin masukan atau teguran atau nasihat dari ilmu. Nah ini bahaya. Jadi kebiasaan ahli sunnah salafi berilmu kemudian diamalkan. Sedang ahli bidah mazhab mereka apa? Amalkan dulu, bila perlu baru cari dalil. Kalau nggak diperlukan, labas saja. Dalam bahasa Arabnya labas tadi. Tapi gitu. Kalau nggak ada yang negur, jangan. Sampai kadang taklim itu nggak ada ilmunya. Yang dengar ya sudah seperti itu karena sepakat untuk tidak pakai apa? Al-ilmu. Jadi keistimewaan manhajus salaf itu adalah ada pada ilmu dan amalnya. Mereka tidak mau mengamalkan suatu amalan kecuali mereka dasari dengan ilmu, dan mereka tidak mau mengilmui kecuali yang betul-betul ilmiah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak berupaya memeras pikirannya sendiri, tidak. Pikiran itu diasah untuk berguru kepada ilmunya para ulama. Khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu dulu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi sampai pada martabat yang kedua, yaitu kita talabul ilmi adalah untuk kita amalkan. Nanti apa yang didapat dari sini kok bisa diamalkan. Yang bentuknya kabar kita yakini, yang bentuknya larangan ayo kita sama-sama jauhi, dan kita taati Allah Subhanahu wa taala dengan semuanya itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.